Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Isnani Fazria, siswi dari SMA N1 Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saat ini saya sedang menduduki bangku kelas 10. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah akhlak sebagai penentu baik atau buruknya perilaku seseorang. Namun, seberapa dalam kita memahami konsep akhlak dan peranannya dalam membentuk karakter serta moralitas individu? Akhlak tidak hanya sekedar seperangkat aturan atau norma, tetapi lebih dari itu, akhlak mencerminkan inti dari nilai-nilai yang kita pegang teguh dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Pemahaman yang mendalam tentang akhlak menjadi semakin penting di tengah tantangan moral yang dihadapi oleh masyarakat modern. Di era globalisasi ini, di mana informasi dan teknologi berkembang pesat, nilai-nilai moral seringkali teruji. Oleh karena itu, penanaman dan pengamalan akhlak yang baik menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab. Apa sih pengertian akhlak? Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu khuluq yang memiliki makna tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki, tanpa kemauan atau tanpa diupayakan, tanpa usaha. Adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan, berusaha melalui latihan yakni berdasarkan keinginan. Watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Jadi, pengertian akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan secara sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena akhlak yang baik menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang harmonis, kepercayaan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai untuk pelindungan dalam setiap langkah kehidupan. Akhlak terbagi menjadi akhlak mulia atau sifat-sifat terpuji dan akhlak tercela atau sifat-sifat tercela. Akhlak mulia adalah perilaku dan sikap yang mencerminkan kebaikan, kesantunan, serta nilai-nilai moral yang tinggi. Ini meliputi sifat-sifat seperti jujur, adil, sabar, rendah hati, ikhlas, dan berempati terhadap orang lain. Akhlak mulia merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu membentuk individu yang bermartabat dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dalam konteks agama, akhlak mulia juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dan penunaian kewajiban moral kepada Tuhan dan sesama manusia. Menerapkan akhlak terpuji atau sifat-sifat mulia dapat dilakukan dengan cara sederhana namun dapat memberikan perubahan dan dampak besar, yaitu bersikap jujur, selalu mengatakan kebenaran dalam setiap situasi dan tidak menyembunyikan informasi penting. Menghormati orang lain, yaitu menghargai perbedaan pendapat, menghormati orang yang lebih tua dan menunjukkan sikap sopan kepada semua orang. Bersabar dan pemaaf, yaitu mengendalikan emosi, tidak mudah marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bersikap rendah hati, yaitu mengakui kekurangan diri sendiri dan tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Bersikap ikhlas, yaitu melakukan segala sesuatu dengan niat tulus tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Berbuat baik, yaitu melakukan tindakan kebaikan sekecil apapun seperti membantu orang lain, memberikan sedekah, atau sekadar memberikan senyuman. Dan menjaga amanah, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Hal tercela adalah perilaku dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang baik dan etika yang luhur. Sifat-sifat yang termasuk dalam akhlak tercela meliputi kebohongan, ketidakadilan, kesombongan, iri hati, kedengkian, kemalasan, dan perilaku merugikan orang lain. Akhlak tercela tidak hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks agama dan moralitas, akhlak tercela dipandang sebagai perilaku yang harus dihindari karena bertentangan dengan ajaran kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun cara menjauhi akhlak tercela dan cara memperbaikinya adalah mengevaluasi diri, yaitu melakukan introspeksi untuk mengenali sifat atau perilaku tercela yang mungkin ada di dalam diri. Berdoa dan mencari pertolongan Tuhan, yaitu meminta bimbingan dan kekuatan dari Tuhan untuk menjauhi perbuatan tercela. Membangun kesadaran diri, yaitu meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari akhlak tercela terhadap diri sendiri dan orang lain. Lingkungan yang positif, yaitu bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik, karena lingkungan yang positif dapat mempengaruhi perilaku. Perbaikan diri, cara memperbaiki diri untuk menghindari akhlak tercela yaitu dengan bertobat dan berjanji untuk berubah,
mengakui kesalahan, meminta maaf kepada Tuhan dan orang yang dirugikan, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut. Membuat rencana perbaikan, yaitu menentukan langkah konkret untuk mengubah perilaku buruk seperti mengendalikan amarah atau berbicara jujur. Mengambil tindakan positif, yaitu mengganti perilaku tercela dengan tindakan yang baik, misalnya ganti kebohongan dengan kejujuran, ganti kesombongan dengan rendah hati. Berlatih kesabaran dan kontrol diri, yaitu melatih diri untuk bersabar dan mengendalikan emosi, serta tidak bertindak impulsif. Keutamaan akhlak dalam kehidupan sangatlah penting karena menjadi dasar bagi terciptanya individu yang bermoral, harmonis, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Akhlak yang baik seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kerendahan hati tidak hanya membangun hubungan yang sehat antar individu, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang damai dan produktif. Dengan menjauhi akhlak tercela dan berusaha untuk selalu berperilaku mulia, kita dapat terus membentuk pribadi yang lebih baik dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan beradab. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.